Premanisme lah, apa, Itu, Pak, pungutan, ya. Itu tuh retribusi dan sebagainya. Tiap wilayah ada premanisme sendiri. Yes, ya. Jadi hal-hal itulah yang menjadi kendala selama ini sehingga kita sepertinya tidak efisien. Jangan salah ya, Indonesia ini proksi ya, negara yang sangat kaya dengan hasil alam. Kalau kita bisa mengolah semuanya dari A sampai Z itu otomatis Indonesia ini bisa jangan-jangan menjadi Indonesia emas lebih cepat daripada Sebelum 2045 loh. ya. Oleh karena itu mereka juga pandai. Kalau Indonesia diberi kemudahan macam-macam, didukung macam-macam, jangan-jangan mereka ini itu poinnya ya. Ini ya, lebih ke geopolitik jadi. ini lebih cepat lagi Indonesia menjadi negara Khawatir maju, ya. Menjadi superpower baru. Power baru. Anda ingat perang Vietnam berakhir tahun 1975? Iya, kita merdeka duluan jatuhnya. Ya, kita merdeka duluan. Sama juga kita dengan Malaysia merdeka duluan, ya kan? Tapi Malaysia dikasih. Nah, itu jangan-jangan Petronas memang belajar dari Pertamina tapi lebih maju sekarang, ya kan? Kalau kita cerdas, kita melihat peluang. Ya kan? Jangan melihat bahayanya saja. Kalau Dunia melihat ini bahaya, nggak cuma mundur. Amerika. Ya, benar-benar. Tapi kalau kita melihat peluang, confident, harus percaya diri. Kalau kita dulu perang pakai bambu runcing aja bisa menang lawan senjata api kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua Umum CEO Business Forum, yang juga Ketua Bidang Bisnis dan Ekonomi Perhimpunan Indonesia Tionghoa, kemudian Wakil Ketua Bidang Perdagangan DPN Dewan Pimpinan Nasional Apindo, Bapak Yahya Budianto Sunari. Terima kasih sudah hadir Pak Yahya. Terima kasih atas undangannya, luar biasa. Ini saya masuk ke dalam daftar DPO ya. DPO-nya ini dari Pulau Mas. Iya, dari Pulau Mas. Kantor redaksi kita di Pulau Mas. Pak Yahya, terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukan yang luar biasa gitu ya. Di sana sini diminta pendapat ya terkait kondisi ekonomi kita terakhir Pak ya. Di sini kita ya sharing session lah Pak ya, soal terkait tarif timbal balik istilahnya yang Amerika. Pak, boleh nggak Pak update terkini Pak soal kebijakan tarif Trump lah kita sebut atas Indonesia yang 32%, kemudian kita agak dilonggarkan kalau nggak salah ada sekitar 90 hari Pak. Informasi terkini soal ya, gimana? Tidak banyak ya. Informasi terkini adalah persiapan daripada pemerintah untuk mengirimkan delegasi untuk melakukan negosiasi. Karena yang paling penting kan kita bisa bernegosiasi itu lebih baik daripada kita membalas ataupun ya bereaksi secara keras. Ini menarik. Ya, karena katanya kita kan kenal bahwa Indonesia itu bangsa yang bermartabat dan bersahabat. Ya. Apa yang kita ngajak berantem? Jadi kita diskusi lah ya, duduk satu meja, bonding, cari jalan keluar. Ya seperti inilah ya. Jadi seolah-olah Indonesia dengan Amerika podcast. Ini benar. Berarti artinya pengiriman delegasi yang dipimpin Pak Erlangga sekarang hari ini sih berangkat. Pak Menlu Sugiono, ada Bu Marielka, kemudian Pak Wamiliki. Artinya langkah ini diapresiasi teman-teman pengusaha. Ya melihatnya seperti apa? Sangat diapresiasi, khususnya kami dari Apindo juga sangat mengapresiasi langkah-langkah tersebut karena sejak awal kita sudah mengikuti perkembangan seperti apa. Dan Apindo itu kan juga ikut diundang dalam pembahasan, merumuskan masukan-masukan kepada Dewan Ekonomi Nasional yang kemudian dibawa kepada Bapak Presiden. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha di lingkungan Apindo maupun di lingkungan kami CEO Business Forum Indonesia juga sebenarnya dibilang prihatin ya tidak juga, karena kita rata-rata cukup siap, hanya kaget. Cukup siap biasalah ada shock kalau shock ini kan sedikit lah ya. Oke, ya kan, tapi masih sadar. Oke. Ya kalau sudah kesetrum terus pingsan itu bahaya. Ya. Tapi ya menariknya di sini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Trump dengan kebijakan tarif imbal baliknya ini justru kita ada positifnya. Apa? Ada satu tekanan supaya kita melakukan perubahan. Ini
Pak Yahya ini selalu melihat dari sisi positif nih, menarik nih. Oh, bukan hanya saya, rekan-rekan juga semua sama. Oke, Apindo juga melihat dari sisi positif. Bagaimana Pak? Apa hal positifnya di balik kita gegap gempita gini, keriuhan ini nih Pak? Jadi kita sadari bahwa tarif itu kan berbeda-beda ya. Tiap negara. Dan ternyata ada beberapa negara ASEAN yang punya ekspornya lebih tinggi ke Amerika. Oke. Ya, di atas kita. Ya, contohnya Vietnam, Kamboja. Kamboja, dan sebagainya. Sehingga mereka kena tarif lebih tinggi Lebih daripada besar. kita ya. Ada Tinggi 4 negara malah ya. ASEAN yang di atas Di atas 40%. Ya, mulai dari Kamboja, Kamboja, Laos, Vietnam, sama Myanmar. Ya, itu 46% di atas bahkan, 40%. Kita masih beruntung lah, masih di bawah. Beruntung nih kita Mas. Biasa, orang kita kan selalu ngomongnya untung. untung Ya, aja. untung ya kan. Oke. Jadi kalau kita melihat secara positif artinya mereka ini karena tarifnya tinggi, rasanya kok kalau kita lebih rendah berarti daya saing kita mulai sedikit naik. Posisi tawar kita. Namun supaya betul-betul memang punya daya saing, maka kita harus melakukan ya semacam katakanlah introspeksi ke dalam. Oke. Ya, Misalnya apa nih Pak? deregulasi. Deregulasi. Nah, Ini penting deregulasi. Presiden kita hebat nih. Begitu dong, kita harus sederhanakan. Deregulasi lah, nggak perlu ini, nggak perlu itu dan sebagainya. Walaupun itu baru wacananya, nanti tentu ada tindak lanjutnya. Tapi itu perintah udah jelas perintah. Perintah Pak, ya? itu jelas. Beliau adalah mantan militer, dari memang perintah itu jelas harus dilaksanakan. Deregulasi, artinya di situ apa? Ada pemangkasan biaya-biaya yang tidak perlu ya kan? Oke. Birokrasi yang harus disimplifikasi dan sebagainya, ini penting. Itu masih Karena- ada di kita Pak. Masih gitu masih Nah, banyak. kalau misalnya ini bisa dilakukan, pasti akan ada efeknya. Ujung-ujungnya itu akan ada penurunan biaya biaya-biaya. produksi cost. Sekian persen saja, kalau ada penurunan biaya sekian persen, berarti akan meningkatkan daya saing kita. Ya kan? Oke. Nah, apple to apple, Ini akhirnya penting, apple ya. kita lebih menarik Apel daripada kita lebih apel yang menarik. Lebih bagus, harga bersaing. Betul. Lebih. Tadi Pak Yahya bilang di awal merangkul berunding. Nah, bedanya apa dengan negara yang lain? Let's say Kamboja Pak, atau Vietnam lah. Ya, Respon pada kita saat gitu. Trump baru mengumumkan, itu Dar. reaksinya kan luar biasa ya. Dar, Responsif, semua ada yang panik, ada yang santai, ada yang panik, ada yang langsung bereaksi keras. kita termasuk di mana nih? Nah, di Indonesia rame. Karena kita ini negara sosmed yang paling rame. Netizen yang maha benar. Sehingga semua kacau ya. Ada yang langsung tiba-tiba menjadi ekonom. Tiba-tiba ini Pengamat menarik. ekonomi. Ini menarik. Banyak Menarik kan? jadi ahli ekonomi. Ada yang pengamat ekonomi pun juga udah nggak bisa berpikir. Karena apa? Teori ekonominya nggak bisa dipakai lagi. Itu Mau sering pakai- Ibu Menkyu Iya. bilang gitu. Nah, Bu Menko juga Bu bilang Sri gitu. bilang, Mau pakai teori ini ekonomi nggak ada makro teori yang mana? ekonomi Nggak apapun. ketemu sama sekali. Betul. Kalau rekan saya di Apindo, Ibu Anda bilang ini harus pakai teori Newton. Wah, ini saya betul-betul Teori Newton. kaget juga. Iya. Nggak bisa menggunakan ketentuan WTO saja juga ditabrak oleh Merusak Trump, tatanan ya kan? global ibaratnya. Tatanan berubah. Makanya saya mengatakan bahwa apa yang diambil oleh Trump ini kebijakannya itu menimbulkan disrupsi kebijakan, Wah, ngeri. policy disruption seluruh dunia. Ya. Oke. Tidak terkecuali negara-negara di Eropa juga Iya, kena iya. imbasnya. Yang paling dekat saja Amerika Serikat itu ada Kanada, Kanada. bawahnya Meksiko kena juga 25%. Kanada lebih paling marah kayaknya. Nah, sehingga reaksinya dari negara Kanada gak cukup kuat. Padahal Amerika juga bergantung energi dari Kanada. Ya, salah satunya dari Provinsi Alberta. Nah, itu satu poin yang harus kita lihat. Berbagai reaksi yang ada, tapi Indonesia memilih dan sudah bagus langkahnya. Tenang dulu. Jadi respon kita cukup bagus nih Pak. Ya, Teman-teman pengusaha Vietnam merespon cepat. Wah, terus bereaksi semua. Ada yang mengatakan kita harus cepat bereaksi. Ini seperti Vietnam, bla 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 bla. Oke. Tapi mungkin beberapa kalangan juga mengatakan kita harus tenang dulu. Nah, emang benar juga ya orang Jawa. Waton asal kelakon. Gitu. Ya, berpikir dahulu. Ya, sebelum bertindak. Gerabak-gerubuk. Ya, jangan gerasa gerusuk Gerasa gitu. Nggak perlu lah pakai istilah gercep. Wah. Oke. Vietnam merangkul, setuju, ya kan? Tapi setelah saya pikir-pikir, merangkul tuh dua macam loh mas. Gimana? Ayo. Apa nih definisi Kalau merangkulnya merangkul? kalem, itu kan seperti merangkul sayang.
Tapi kalau merangkulnya kenceng-kenceng, Wah, sesak napas dong. sesak napas Anda. Ini lama-lama dibanting Smackdown itu. Oh, Vietnam kayaknya yang kedua dia jangan bisa potensi yang Kita kedua. nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Oke. Bagaimana ini apakah akhirnya rangkulan yang Smackdown, kenceng ya. kemudian dilonggarkan? Iya. Tapi langkah kita sudah paling tepat Langkah kita Mari cukup duduk. wise ya. untuk kita bernegosiasi. Ya, memang tarif ini akibat sebagai output daripada perdagangan ya, neraca ya. perdagangan yang Amerika dengan Indonesia defisit sekian, ya kan? Impor kita kecil, ekspor kita lebih besar. Semakin besar ekspornya, nanti kita kena tarifnya lebih tinggi lagi. Oke. Ya, ngimbanginnya ya itulah bargaining positionnya ya kan. Ya udah kalau gitu saya mau impor apa dari Amerika deh, ya kan? Ya silakan, Nah, kita beli. Gitu. sudah disampaikan kan oleh presiden ya, melalui Pak Erlangga, dan presiden menyepakati langkah-langkah seperti ini. Ya, itu satu hal yang baik sekali. Artinya ini langkah ini sudah cukup Karena, on track lah Pak Ya, dan teman-teman. istilahnya apa ya? Jadi kita nggak bisa egois. Oke, Cuman betul. maunya kita barangnya kita Sendiri. dibeli terus, tapi kita nggak mau Nggak mau beli, beli. ya kan? Oh, Nah, gitu. ada imbal balik sehingga ya salah satunya mungkin contoh ya, Ya. makan tempe kan? Banget Pak. Kedelainya impor itu. Kedelainya impor ya. Nah, kalau bisa impor. Apalagi jagung, Jagung, apalagi gandum. gandum impor juga semuanya. Ya, apalagi mungkin salah satu yang penting ini. Hampir nggak pernah kita Kita nggak sadar apa nih Pak? senjata lah, Wah, senjata. ya kan? Mungkin Kita ada jelas memang baiknya. produksi senjata Terus beberapa. energi juga kita bisa impor. Kita kan kekurangan pasokan gas misalnya, ya kan? Kita juga bisa impor sambil melakukan pemenuhan dalam negeri juga, ya kan? Tapi ini proses panjang, ya kan? Nah, Butuh itu waktu ya. Tapi impor arah ke ini. situ ada ya. Ya, dan impor inilah yang dalam masa kelonggaran 90 hari ini yang akan dinegosiasikan. Semoga melunakkan hati Paman Donald. Paman Donald. Pak, 90 hari ini kan artinya itu juga nilai tambah buat kita posisi di Indonesia Pak ya. Artinya Ya, dengan bukan harga nilai yang tambah, jadi posisi yang lebih kuat lah, posisi kita lebih kuat. lebih punya peluang, katakanlah lebih punya peluang. Oh. Apa harapannya Pak setelah 90 hari ini? Apakah persentase tarif resiprokalnya turun di sana atau memang di 90 hari ini ada harga yang lebih kompetitif selama 3 bulan ini? Semuanya harus paralel. Menteri-menteri kita, pemerintah berangkat untuk menegosiasikan Negosiasi. supaya turun. Tapi di dalam negeri kita juga harus melakukan langkah-langkah yang segera untuk ya menghasilkan Produktif ya. bukan hanya produksi, menghasilkan penghematan dan langkah-langkah deregulasi tadi. Oke. Ya, misalnya contoh, Pak Presiden bilang TKDN itu nggak TKDN, usah lah, apa fleksibel. impor kuota dibuka. Nah, segeralah membentuk Peraturan teknis satu turunannya ya tim Pak. ya kan untuk mengkaji tata niaga yang seperti apa yang supaya bisa mengatur impor ketika dibuka seluas-luasnya ini. Karena kuota itu adalah output atau produk dari tata niaga itu sendiri, ya Jadi kan? nggak sekedar omon-omon nih Pak. Ya, dalam arti begini, para pejabat menteri, kabinet, dan juga organisasi yang menjadi mitra sama-sama bekerja keras. Dalam hal ini memang kebetulan saya sendiri dari Apindo, ya boleh mengatakan Apindo pun harus ikut bekerja keras bersama-sama dengan pemerintah, bukan hanya Kadin pada saat ini. Jadi kita ikut mengawal, kita memberikan masukan, tarif apa saja kita yang perlu kita usulkan untuk diturunkan, ya kan, tarif impornya. Kalau diturunkan barangnya bisa masuk ya lebih banyak dari Amerika, otomatis mereka kan happy yang di sana. Betul. Ya kan? Karena selama ini ya kita kan sudah dikenal kadang-kadang negara ini punya ekonomi biaya tinggi. Ya, yang tidak efisien, ditambah lagi KTBLC yang lain-lain. Premanisme lah, apa Itu, Pak, pungutan, ya. Itu tuh retribusi dan sebagainya. Tiap wilayah ada premanisme sendiri. Yes, jadi hal-hal itulah yang menjadi kendala selama ini sehingga kita sepertinya tidak efisien. Kemarin disebutkan Pak Menko Erlangga kita oke lah buat membantu posisi kita di mata Donald Trump bahwa kita akan belanja lah sekitar 19 miliar ke Amerika.
Ini angka apa Pak sebenarnya Pak Yaya melihat? Jadi Ya angka yang sudah kekurangan dianggarkan untuk belanja, kadang itu ya mungkin saja bisa bertambah. yang tadi dibilang ekspor kita lebih besar ya. Ya, Ekspor kita itu mungkin saja selisihnya. bisa bertambah. Angka itu kan relatif, bisa berkurang atau bisa bertambah. Ketika kita melihat peluang bisa ekspor lebih banyak, jangan-jangan angkanya kita tambah. Oke. Ya kan, jangan-jangan jangan-jangan. angkanya kita tambah. Ya kan, apalagi misalnya ternyata mereka melunak. Ya sudah kalau seperti itu, ya mereka memberikan peluang-peluang yang lain lagi termasuk investasi. Jadi ada satu pemikiran bahwa masukan yang bagus dari Apindo bidang perindustrian Pak Adi Lukman mengatakan bahwa ya bahan baku yang masih diimpor ini harusnya ya biaya masuknya diringankan atau dihilangkan. Nah kalau biaya masuk ya bahan baku yang kita belum bisa produksi ya masih diimpor diringankan. Ini khusus dari Amerika atau dari manapun ya? Maksudnya? Sebenarnya dari manapun Oke, juga oke. ya. Kita nggak bisa mengatakan hanya dari Amerika. Kalau nanti outputnya ya, ekspornya dari manapun oke. juga. Jadi kita tidak bisa terbatas. Ini sebabnya kadang-kadang kita kenapa ya terperangkap pada Amerika Iya, saja masalahnya. salah Nggak satu. boleh ya kan? Kita harus diversifikasi mitra dagang mungkin Pak ya. Salah satu pesan Pak Prabowo sih ya. Ya, kita memperluas pasar dan kita juga tahu bahwa kita mengimpor bahan baku dari mana saja. Betul. Dan disitulah kita akan melakukan percepatan perjanjian bilateral, multilateral, FTA, CEPA, RCEP segala macam. Nah itu yang kita harus lakukan percepatan perjanjian dagang dengan negara-negara yang punya kepentingan yang sama dengan kita, Iya, kepentingan duduk timbal bareng. balik. Nah itu penting sekali supaya kita bisa masuk mereka juga bisa masuk ke kita. Contoh saja dengan Uni Eropa kita perjanjiannya belum selesai loh, udah 9 tahun. Lama juga ya. Masuk. Alotnya di mana tuh Pak ya? Alat, oh banyak sekali. Banyak Mereka turunannya ya. ada minta ini, itu. Jangan salah ya, Indonesia ini proksi ya, negara yang sangat kaya dengan hasil alam, ya kan? Kalau kita bisa mengolah semuanya dari A sampai Z itu otomatis Indonesia ini bisa jangan-jangan menjadi Indonesia emas lebih cepat daripada Sebelum 2045 loh, ya. ya kan? Oleh karena itu mereka juga pandai, Mereka lihat pintar, itu smart, ya. lihat kalau Indonesia diberi kemudahan macam-macam, didukung macam-macam, jangan-jangan mereka ini Itu poinnya ya. Ini ya. lebih ke geopolitik jadi. ini lebih cepat lagi Indonesia menjadi negara Khawatir maju, ya. menjadi superpower baru. Power Nah, baru. pasti Makanya dipersulit kita di beberapa ini kan. sebenarnya nggak dipersulit ya. Saya tidak ingin memperhalus bahasa dipersulit lah. Ya, kadang-kadang kita terlalu vulgar mengatakan dipersulit, enggak lah. Ini bahasa Cuman- netizen yang Iya. jadi ahli ekonomi berarti Pak. Nah, mungkin karena kita ini terkenal orang Indonesia tuh santun, ya kan? Betul, betul. Santun jadi kita nggak dipersulit, cuman kayaknya kok tidak dipermudah. Orang Cirebon pada bahaya Pak ya. Iya, sama. Ya, karena tidak dipermudah, kenapa nggak dipermudah? Ibarat kata gini, Gimana? kalau penjajahan itu Mm, mendidik bangsa supaya nggak pintar, supaya tetap terjajah. supaya Kalau tidak terjajah secara politis, akhirnya secara ekonomis. Oh iya. Iya kan? Iya betul. Ya, ini bisa dijadikan satu Bahasa-bahasa. bahasa baru. Memang begitu yang terjadi. Pak tadi dibahas soal bahan baku ya kelonggaran. Tapi yang terjadi sekarang gimana nih Pak? Masih mahal gitu, masih banyak biaya sana sini. Banyak lah. Udah Karena disampaikan. biaya masuk ya, kalau bahan baku impor terus karena biaya masuk ini Yang itu. hanya bisa diimpor terutama kan ya. Nah, kalau misalnya pemikiran kami sebenarnya, oke, kita tidak bisa memproduksi bahan baku tersebut ya. Oke. Oh, nggak mau Tapi harus kita impor. punya satu konsep ya, hilirisasi. Artinya sekarang mulai harus diidentifikasikan bahan baku apa yang harusnya kita bisa produksi di dalam negeri dan kita mengajak investor untuk masuk Indonesia. Kita inventarisir nih ya, di list. Berikan kemudahan buat mereka untuk memproduksi di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun nanti orientasi menjadi bagian rantai pasok perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Nah seperti itu, berikan kemudahan. Jadi mereka mau berproduksi, berikan mereka ya fasilitas. Dulu tuh Insentif seperti lah. selalu ya insentif. Kemudian mereka harus dijaga, ada kalau perlu memang kawasan khusus dan sebagainya, Kawasan ekonomi. dijaga sedemikian rupa ya, supaya mereka betul-betul ya merasa ya, tertarik. Disupport, Ada merasa. attractiveness untuk
berbisnis di Bergairah untuk Indonesia, berbisnis. jangan sampai kabur. Nah itu satu. Jadi kalau misalnya sudah bisa menggandeng mereka masuk ke Indonesia, otomatis biaya bahan baku kita kan akan lebih kompetitif dong, Kompetitif. ya kan? Dibandingkan negara lain, dan lebih enak karena logistiknya sudah ada di sini, nggak perlu lagi kita impor, bayar shipping cost-nya segala Itu macam, kok lumayan besar Pak ya. biaya masuk ke, belum lagi pajak lain-lain. Ini apakah ini yang dilakukan Vietnam Pak ya? Kita lihat banyak Vietnam nih Vietnam kayak itu punya kelebihan, pemerintahnya memberikan fasilitas kepada para investor. pemerintah kita nggak demikian atau gimana? Ya, Belum apa? Bahasa halusnya belum. gimana? Saya tidak ingin mengatakan tidak Tidak. sekali lagi, tapi belum. Oke, kita ngobrol Vietnam. Pak. Ya. Apa yang terjadi di Vietnam Pak? Kayaknya dia gigi limanya langsung dalam waktu berapa tahun di luar. Sangat cepat. Iya. Vietnam setelah Apa yang mereka selesai lakukan? dari mereka perang, Anda ingat perang Vietnam berakhir tahun 1975. Iya, kita merdeka duluan jatuhnya. Ya, kita merdeka duluan. Sama juga kita dengan Malaysia merdeka duluan, Iya. ya kan? Tapi Malaysia dikasih. Ya, kan itu jangan-jangan Petronas memang belajar dari Pertamina tapi lebih maju sekarang, ya kan? Nah, itu gimana Pak? Eh, Apa yang dilakukan pemerintah Vietnam sampai dia banyak sekali memang fasilitas, terutama fasilitas. Kemudian mereka sejak awal sudah mengutamakan pendidikan. jadi Prioritas. pembangunan Kan sumber pendidikan daya kan manusia gratis ya. di sana, ya kan? Sekolah gratis, ya kan? Dukungan, dan mereka itu pandai untuk menarik investor-investor masuk. Kemudian pemerintahnya itu ya mungkin karena kita di sini sangat plural ya, banyak kepentingan, Etnis, banyak segala partai dan macam. sebagainya, Oh, negaranya oke. yang begini besar, ya kan? Kita nggak pungkiri pasti banyak benturan kepentingan yang ada, Plus minus lah ya. iya, plus minus. Kayaknya Dan ngomongnya hati-hati banget tuh. untuk menggolkan sebuah regulasi itu kan ya kita Iya, perlu ngobrol dulu, baik di warung kopi Iya betul. ataupun di gedungnya dan sebagainya, ya toh. Tetapi saya rasa pemerintah Pak Prabowo ini berusaha supaya hal-hal itu kalau tidak bisa dihilangkan, ya Minimal dikurangi. diminimalisir, dikurangi, ya kan, supaya betul-betul memberikan keyakinan. Yang paling penting kan level confidence daripada investor mau masuk Indonesia. Saya didukung nggak? Saya dilindungi nggak? Saya dapat fasilitas nggak? Saya dapat Oke. insentif nggak? Mereka kan berhitung, nggak pakai kalkulator saja semua, ya kan? Semua aspek mereka perhitungkan. Ini yang terjadi di Vietnam berarti Pak. Itu terjadi di Vietnam. Sampai mereka berbondong-bondong investor datang gitu dalam Masuk waktu. sana. Bahkan Indonesia juga, perusahaan Indonesia yang di Vietnam juga ada Ada. beberapa. Bahkan orang kita sendiri bikin di sana ya. Yes. Di sini bikin nggak? Tapi kita nggak usah sebutkan ya. Di sini ada Di sini pabriknya. ada. Di sana juga Mungkin bikin. sana lebih besar Nah, jangan. karena pembangunan di sana juga luar biasa. Di Jadi sana pengusaha Indonesia, makanya saya katakan tadi, kebijakan Trump ini jangan dianggap meresahkan dan Ya, menyusahkan ya, oke. Indonesia, enggak semuanya. nggak semuanya. Oke. Pengusaha itu ditantang untuk menjadi pelaku bisnis yang cerdas. Di balik setiap situasi yang buruk itu selalu ada peluang. Ini hebatnya pengusaha. Oleh karena itu jangan cuma melihat Amerika. Oke. Dunia ini bulat dan besar. Banyak sekali negara lain yang bisa kita garap. Bagi contoh, Afrika. Afrika. Kebetulan belum lama ini saya baru diskusi dengan 3 duta besar Indonesia yang mau berangkat ke Afrika. Duta besar baru. Yang baru dapat Iya. penugasan ya. Yang lainnya kebetulan berhalangan. Kalau kumpul semua mungkin ada lebih dari 5 duta besar, kita diskusi. Gitu ya, rame. Karena salah satu perusahaan di mana saya terlibat sudah sempat ekspor ke Nigeria. Wah mantap Pak. Nah, duta besar yang akan menjabat di iya. Nigeria itu juga berdiskusi, ya memang peluangnya besar. Di Nigeria itu penduduknya 243 juta, Wah besar ya. mendekati Indonesia. Dekat Indonesia itu Pak. Nah, 3 duta besar yang berkumpul diskusi ngobrol dengan saya itu kalau di total dengan negara-negara yang mereka bergerak semua itu hampir 400 juta. Market Di Nigeria bagus. itu ada apa? Ada Wings, ada Indofood, ada Sinar Ancol. Tahu Sinar Ancol? Sinar Ancol tuh apa? B29 sabun colek. Oh, itu sabun dulu. colek. Terkenal sekali. Itu sabun sabun legend itu, Pak. Ya, itu yang paling hebat itu. Mulai merintis pasar, bikin sabun batangan, jual di Afrika. Di Nigeria. Sabunnya bisa untuk segala macam. Bisa untuk mandi, bisa untuk keramas, bisa cuci mobil, cuci piring, segala macam. One stop sabun. Mengajarkan. Ya biasalah. Kalau ini kan virgin land ya kan. Ya. Tanah perawan. Tanah. Cukup satu bisa untuk Buat semuanya. Ya. Nah, Afrika ini menarik untuk digarap.
Itu sebabnya Indonesia harus melihat peluang-peluang di negara lain. Di negara- Amerika Latin juga menarik. Makanya Kemlu punya program tiap tahun itu Inalak khusus untuk ke Amerika Latin, ya. Dan kita juga ikut serta. Di Afrika juga ada. Ini banyak. banyak ya. Kemudian di Pasifik, ya tahun 2019 Pak Tantowi Yahya waktu itu duta besar di New Zealand. Selandia Baru. Ya, kami juga ikut dari CEO Business Forum mendukung Pacific Exposition 20 negara Pasifik. Ini juga negara-negara proksi yang mana mereka itu banyak yang bukan produsen. Jadi barangnya impor semua. Apa aja dibeli ya? Nah, apa aja Apa aja dibeli. dibeli. Ini Dan market pada bagus saat dong ya. itu Pacific Exposition menghasilkan transaksi baru pertama perdana saja sudah 1 triliun lebih. Dan 2 tahun besar. kemudian COVID. Tapi Oh. kita tetap mengadakan secara online. Dan juga expo-nya secara online. Masih tetap Masih dapat jalan. 1,5 triliun. Wah, padahal lagi Luar ini biasa, kan? pandemi ya. Padahal pandemi. Jadi kalau kita cerdas, kita melihat peluang. Ya kan, jangan melihat bahayanya saja. Kalau Dunia melihat ini bahaya, nggak cuma mundur. Amerika. Ya, benar, Tapi kalau kita melihat peluang, confident, harus percaya diri. Kalau kita dulu perang pakai bambu runcing aja bisa menang lawan menang, senjata api kok. ya, ya kan? ya, ya, Nah. ya. Ini artinya dunia ini nggak cuma Amerika, Pak ya, banyak Yes. lainnya. Tapi dari sisi teman-teman pengusaha ngelihat ini kan tim negosiator udah berangkat nih Pak. Pak Erlangga udah berangkat. Kemarin ada sarasehan ya Pak Prabowo pimpin langsung. Semua presentasi Pak Luhut, Pak Erlangga, semua presentasi. View masing-masing. Pak Yahya juga diminta pendapat ya kan sehari sebelum ya sama tim Pak Erlangga. Dari Saya Apindo. hanya berpendapat di Apindonya saja Di ya. Apindonya saja. Jadi tentunya di Sarasen saya tidak hadir, tapi saya menyimak semuanya dan kita menjadi bahan diskusi. Oke. Setelah Sarasen itu tetap menjadi bahan diskusi sampai dengan rapat pleno DPN Apindo menjadi bahan diskusi dan juga dengan komunitas-komunitas lain saya mendiskusikan. Kenapa? Kita harus menularkan loh. Menularkan pemikiran positif dan Ini optimisme. penting nih. Ini penting sekali. Rekan-rekan media juga saya rasa setuju. Bahwa kalau kita hanya menyuarakan hal yang negatif dan ketakutan, Menggerutu, ketakutan, panik Wah, kayaknya vibe-nya makin nggak ya? panik. Oh, vibe negatif nggak enak. saham ambruk. Ya, IHSG itu ambruk ya kan. Tapi ya memang itu kejadian disrupsi selalu akan begitu. Ada hal yang tiba-tiba terjadi. Dan saya katakan ini Trump juga pinter. Dia juga bermain di pasar saham, pasar modal Amerika. Ya kan? Dan ternyata isunya mungkin benar. Pada saat ambruk diserok, Dia ngambil di bawah. kemudian dikasih rel naik lagi, ya udah lepas lagi. Untung besar, ya kan? Ini Nah, tipikal ini banget. saya ditanya, emang benar? Kalaupun memang benar itu memang yang dia lakukan, karena dia adalah presiden yang otak bisnis. Memang dia Ya, emang pebisnis. darahnya bisnis lah. Ya kan, Iya, pokoknya betul. yang dia pikirin apa? Cuan. Nggak peduli mau di demo segala macam. Dia itu Iya, betul-betul koboi keras kepala Cowboy, dan ya bener. wah, ya, Cowboy sih cocok ya, Bang. Cowboy. koboi keras kepala dan itu koboi era baru. Kalau era lama mungkin benar-benar bintang film koboi itu John Wayne dulu. Iya, iya, Sekarang iya. beda. Dan ternyata semua teori ekonomi tidak bisa Iya. Nggak ada prinsip ekonominya ini soal. prinsipnya apa ini si Trump ini ya kan? Politikus atau teori di politik pun bingung Nggak juga. masuk. Tapi saya katakan kesimpulan daripada itu adalah it's a matter of strategy. Setiap strategi itu bisa dibuat. Bukan hanya sebagai pedoman. Kalau begini strategi. Enggak. Dibuat ini. Kalau strategi itu pakai pedoman, itu namanya textbook. Textbook. Ya kan? Tapi kalau strategi itu dibuat customize, ya kan? Untuk suatu situasi. Bahkan you create your own strategy. And untuk apa? Untuk create your own winning position. Itu beda. Itu yang dituntut adalah kreativitas. Walaupun kadang-kadang harus gila dan nakal. Nah itulah si Trump itu loh. Gila dan nakal. Dia sudah gila dan lakar. Teorinya tidak dipakai, hajar terus. Karena dia sedang berstrategi. Ya kan? Nah, kita melawannya, menghadapinya, Ya. negosiasi itu dengan strategi. Itu Ah, udah termasuk ini. bagus. Bagus. Jadi saya bangga dengan Indonesia. Ini perlu kita
Iya, Tularkan nih Pak. kita perlu tularkan. Ayo kita jaga. Ada para pengusaha yang berkaitan dengan instansi pemerintah segala macam, berikan masukan, kawal tingkat sampai ke tingkat Dikawal, Pemda, perlu eksekusi dikawal. sampai ke pemerintah daerah segala macam, semua kementerian Anda sampaikan. Memang kita harus punya sikap untuk mendukung apapun keputusan presiden, memposisikan Indonesia punya daya saing yang kuat dengan regulasi ini. Ya kan, nggak pakai tawar-menawar. Nah itu sebabnya harus bersuara kencang. Nah, Tapi saya teman-teman di pengusaha gimana Pak? Satu suara semua soal ini. satu suara. Dan ingat, jangan sampai ya para pengusaha sendiri nakal, main wilayah abu-abu, tetap main ilegal impor. Kemudian birokratnya juga sama, ikut basah-basahan, ya kan? Jaga itu pintu tuh, pintu-pintu pelabuhan, pintu bea cukai segala macam kita jaga. Kalau memang benar ini melakukan illegal impor, cabut semuanya, orangnya ganti segala macam, itu pengusahanya kita kasih efek jerah dong. Tegas ya harus ada ketegasan. Iya, kalau misalnya itu terus mengalir seperti air bah ke Indonesia pelan-pelan, ya bukan air bah, ini masuknya pelan-pelan ya. Kayak tembok itu ngerebus air, ini rebus, ini rebus. Tahu-tahu di dalam udah airnya udah tinggi. Nah inilah illegal impor. Masuknya seperti rebesan. Salah satu yang mati duluan siapa? UMKM kita. Kasihan dong. Iya betul. Pertama UMKM sudah mau dapat pinjaman susah. Ya kan? Persyaratan banyak. Kurang macam. didukung. Promosi juga ya minimal. Udah gitu dihantam sama produk barang-barang ilegal. Hidup segan, mati nggak bisa. Dipaksa hidup. Kalau mati tak mau masih mending. Dia kalau bilang mau mati gua tapi nggak bisa mati nih. Bisa mati. Nah, Mati nggak bisa ya. iya hidup segan mati nggak bisa. Kenapa? Kalau dia mau mati beneran. Tapi memang benar. Berapa jumlah pelaku UMKM di Indonesia? Total semuanya 60 juta. 60 juta. Dan itu sebenarnya kalau diakui itulah yang memperkerjakan angkatan kerja paling banyak. Makanya saya katakan, kalau PHK di kalangan industri bisa diukur langsung. Kalau di kalangan informal, sektor informal ini susah. Ya kan? Artinya begini, pabrik tutup, karyawannya 10.000. Kelihatan angkanya. Ini 1.000 tutup. Memangnya cuma pabrik yang tutup? Ada sektor yang bergantung nggak di situ? Iya betul. Iya, ada sektor yang bergantung di sana. Ngitung nggak kalau misalnya sektor itu yang terkait itu berhenti? Kayaknya banyak lupa. Belum tentu. Nah itulah sebabnya Kayaknya lebih besar angkanya ya. Pasti. Nah itu banyak. Belum lagi investor itu yang masuk itu kadang-kadang pintar. Gimana? Ya kan? Ya dulu memang daya saing adalah karena apa? Upah buruh yang murah. Di kita ya. Oke. Karena nggak murah loh. Karena yang dipentingkan produktivitas. Oke. Ya. Sekarang Dan kita juga nggak murah, keamanan. ya. Kepastian hukum. Ya, bahwa mereka itu berbisnis di Indonesia dengan aman, tenang, nyaman. Tidak akan ada gangguan. Kalau ada gangguan, ya mereka juga mikir-mikir, ya kan. ya. Begitu ada gangguan, tapi apart bertindak tegas, mereka lain ceritanya. Oh, Tapi saya bersyukur, ini ada istilah Satgas PHK. Satgas PHK Pak. Iya, di dalam cara sehan itu muncul, Disebut ya Pak ya. disebut. Ya. Apa ininya Pak? Nah ini Tupoksinya memang dia. ya supaya setiap kali ada PHK bisa diantisipasi dan sebagainya, dan kemudian jalan keluar solusinya apa dan sebagainya. Hanya saya juga ingin menekankan dan menghimbau untuk para pelaku investor-investor luar yang tidak menjadi anggota katakanlah di Apindo. Ini harusnya mereka jadi anggota di Apindo. Kenapa Pak? Ya Banyakkah kan? jumlahnya? Atau? Supaya diakomodir kepentingan-kepentingannya dan bisa dijembatani untuk misalnya terjadi permasalahan karena mereka berada di Indonesia. Hubungan industrial Pancasila itu tetap berlaku buat mereka. Ya kan? Karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, itu penting itu, ya kan? Ini Nah. teman-teman investor asing berarti Pak ya? Teman-teman investor asing Nggak khususnya masuk, yang iya. ini ya yang baru yang belakangan mungkin dari Oke. China, dari Taiwan. Nah, ini penting juga. Kenapa mereka ini tidak mau bergabung di organisasi Apindo misalnya? Kenapa? Apa? Saya kurang Hasil diskusi. kurang paham juga ya, tapi memang banyak permasalahan dan saya juga menganalisa sepertinya
Kalau di sini UMK-nya udah tinggi, ya kan? Kita relokasi aja dari Tangerang ke Boyolali murah. Oh, gitu. Misalnya ya kan? Dan itu dianalisa, dihitung-hitung. Kalau pindah dia Relokasi itu bisa balik modal dengan selisih UMK. 1-2 tahun. Ya, UMP-nya lebih rendah. salah satunya, katanya demikian. Kemudian kalau ada apa-apa, mereka akan pulang lagi gampang. Jadi menurut saya ini mereka investor ini memang jangan-jangan pure homo economicus. Apa tuh, Pak? Ya, mikirnya cuma cuannya doang. Oh, Ya kan? lempeng-lempeng Walaupun cuman mereka manusiawi, kadang cukup manusiawi, fasilitas segala macam. Tapi ya kalau misalnya sudah menghadapi gejolak sosial, ini repot. harus dipikirkan ekosistem lain, Pak ya. Jadi Iya. contoh, nah sekarang industri nasional sendiri seperti di Sragen, pabrik tekstil besar tutup. Oke. Terus dibilang, ya pindah Garut itu lapangan kerja baru 10.000, dibutuhkan 10.000. Ya nggak bisa. Nggak begitu, Pak ya. Kenapa? Masyarakat sekitar wilayah Garut itu apakah mau menerima Itu satu. tenaga kerja dari Jawa Tengah pindah ke situ? Ini penyakit sosial baru di sana. Oh, Orang Jawa masuk, orang Sunda ke sana, tanah Sunda, dan mereka juga butuh pekerjaan. Kenapa harus dari dari luar. luar Dari sini lokal aja? dong. Nah, langsung bergerak lagi nanti ada penolakan baru. Wah, lama lagi. Bisnis nggak jalan-jalan nih. Nggak bisa semudah itu diputuskan. Oleh karena itu pejabat pun harus bijak dalam hal menyikapi situasi-situasi yang menyangkut gejolak-gejolak sosial. Harus bijak. Karena kalau tidak, yang pusing sebenarnya dunia usaha loh. Dan juga efeknya Iya, pada iya. masyarakat sendiri. Pasti berimbas ke masyarakat, Pak ya. Iya. Kita sebagai end user lah segala. Ya, kita end user sebenarnya. Dan kalau misalnya sudah terjadi gejolak, itu terjadi stagnasi. Dan juga bisa menjadi satu presiden buruk untuk investor. Ya kan? Yang masuk ke Indonesia. Itu penting sekali. Makanya selain Satgas PHK, mungkin Satgas investasi perlu ini. Dari Perlu nanti semua diusahakan nih, Pak. dari semua kementerian yang terkait, instansi terkait, plus organisasi Apindo dan Kadin gitu. Sebagai untuk menjaga. stakeholder utama ya, Pak. Untuk mengawal. Untuk ikut mengawal. Kalau berkaitan dengan perburuan memang salah satunya Apindo banyak sekali diminta perannya, ya kan. buat. Nah, dari Kadin, Apindo bisa ikut mengawal di situ. Tapi Pak, saat Sarasehan kemarin Pak Yaya, apa message utama yang dikirimkan Apindo Pak buat pemerintah? Poin apanya Pak yang jadi di highlight lah, ada beberapa. Seingat saya memang adalah deregulasi ya. Deregulasi Pak. Deregulasi yang dan juga beberapa hal yang konkret yang harus segera dilaksanakan untuk menghasilkan, kalau istilahnya dari Bu Mari Pangestu ya, adalah quick win yang betul-betul bisa dilaksanakan dalam tempo singkat. Singkat-singkatnya. Singkat-singkatnya ya kan. Kalau yang jangka panjang itu kan masih nanti. Ini yang jangka pendek dulu lah. Segera deh. Hitungan bulan kalau perlu udah bisa jalan gitu. Nah, itu yang kita harapkan hasil pasca Sarasehan kemarin ya. Kemudian kedua juga dengan supaya mempercepat perundingan bilateral, negosiasi dan sebagainya ya kan. Tapi respon Pak Prabowo kemarin Pak soal TKDN, soal fleksibel TKDN, soal kuota impor, itu bagaimana? Sangat positif. Sangat positif. Positif. TKDN itu nggak perlu lagi nih. Ya memang TKDN bukannya nggak perlu. Perlu, oke. Tapi harus service levelnya diperbaiki. Semua perizinan service levelnya diperbaiki. Ada satu keluhan dari seorang peserta pengusaha alat kesehatan. Saya ngurus TKDN udah 1 tahun lebih nggak kelar-kelar dong. Padahal TKDN itu masa berlakunya 3 tahun, mabok. 2 tahun lagi. 1,5 tahun nggak kelar, tinggal sisa berapa? 2 tahun lagi. Urus merek lama juga. Di Kemenkum, Kementerian Hukum. Kemenkumham ya kan. Lama ngurus merek itu. 1-2 tahun? Ya 1-2 tahun ya kan. Wah, nah, lama lagi. Regulasi ini kalau belum mereknya belum ini nggak bisa ngelanjutin A, B, C, D dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya ini penting sekali. Jadi pengusaha ingin supaya ini betul-betul dibenahi lah ya. Disederhanakan, dipercepat. Istilahnya service levelnya diperbaiki, yang dari sekian bulan jadi 1 bulan. Ya kan? Seperti inilah terakhir kampanye dan janjinya Pak Mahru Arar kalau ngurus IMB segala macam 1 hari kelar gitu ya kan.
Nah, ini juga beberapa izin kali bisa cepat kelarnya. Tapi Dan- ini bukan beberapa kali digemborkan, Pak. Mungkin dari masa Pak Jokowi misalnya, perizinan dari sekian lama jadi sekian. Itu kejadian nggak sebenarnya? Atau mungkin ada sektor tertentu aja? Kalau Kementerian tertentu sudah aja? terjadi, sudah terbukti, maka tidak banyak keluhan. Itu aja barometernya. Ini, Kalau masih banyak keluhan, Berarti ya. ya masih terjadi. Nah, sekarang ya lupakanlah yang lama. Ini yang baru nih, pemerintah baru menghadapi tantangan apa yang belum tuntas. Dan kita lihat tidak tuntasnya kenapa? Karena birokrasi, aparat-aparatnya, ya sudah kita beresin di situnya, ya kan? Ya. Ya, kan kita nggak mungkin presiden bisa menyelesaikan semuanya seorang diri, Seorang diri. ya kan? Tapi setidaknya perintah itu udah dikeluarkan kan presiden kan. Perintah sudah dikeluarkan, Keluarkan. laksanakan. Tinggal dieksekusi di bawah. Ya, gitu. Nanti tinggal presiden panggil lagi Apindo, panggil lagi pengusaha, ada Kadin, ada pengamat segala. Bagaimana setelah 3 bulan atau bagaimana setelah 6 bulan? Apakah masih ada keluhan? Masih begini. Wah, panggil lagi menterinya siapa? Nah, itu benar. Itu bagus. Itu bagus. Itu memberikan suatu feedback, ya kan? Boleh mengeluh, boleh menyampaikan keluhan, tapi solusinya apa? Nah, itu penting. Ini penting nih. Ya apa begini, harusnya begini. Oke. Nah, itu kita harapkan pemerintahan ini akan melakukan satu cek recek ya. Bukan hanya sekedar instruksi tapi cek recek. Checklist ya, ini udah belum. Ya, ini beres jalan, ini beres jalan. Dan media membantu mensosialisasikan mana yang jalan. Penting nih. Selain membantu apa yang tidak jalan. Nah, Ya, ini juga kan? lebih penting nih. Itu. Jadi listnya banyakan mana nih? Kan pentahelix. Pentahelix. Ya kan? Peran daripada media itu penting sekali dalam ekosistem pentahelix. Betul. Pak Yaya, ini terakhir nih Pak. Ini ngobrol pasti berapi-api. Jangan ada api di antara kita. Kalau di antara pemerintah dan pengusaha, jangan ada dusta di Jangan antara ada kita. dusta. Kalau ini jangan ada api di antara kita. Terakhir Pak, ini Pak. Kita bicara soal harapan lah Pak. Harapannya tim negosiator ke sana berangkat. Oleh-oleh apa yang mau dibawa? Apa yang diharapkan betul-betul dari teman-teman pengusaha ini hasil negosiasi? Nggak usah muluk-muluk lah. Harapan kita pengusaha, mereka tim itu kita doakan berhasil dan akhirnya kita mendapatkan keringanan, ya kan? Tarif imbal balik itu mungkin tidak terlalu tinggi. Bahkan mungkin juga bisa membawa ada kesepakatan investasi di Indonesia misalnya. Wah, ini yang tadinya batal bisa jadi atau apa. Ini lebih penting ya untuk jangka panjang sehingga kita bisa masuk pasar Amerika mungkin bisa lebih luas lagi. Karena kosong sekarang pasarnya, ya kan? Dan mereka juga bisa merasa yakin berbisnis dengan Indonesia itu bersahabat. Oleh karena itu kita tidak melakukan tindakan balasan, tapi negosiasi dan melakukan penyesuaian. Oke. Satu sama lain melakukan penyesuaian. Makanya bahasanya kalau saya pakai bahasa begini, misalnya misalnya saya jadi negosiator misalnya. Oke, Mr. President, now let's justify and make some adjustment for our tariff together. You adjust your tariff, we also adjust our tarif. Iya kan? Sama-sama lah ya. Sama-sama, iya kan? Itu usah call tinggi lah. Iya. Jadi saya percaya Pak Erlangga ini juga cukup piawai dengan timnya dan mereka akan bernegosiasi mengajak melakukan penyesuaian bersama ya. Dan akhirnya memang secara global rasa-rasanya akan ada satu kondisi equilibrium baru, keseimbangan baru. Setelah ini nih, negara yang kuat dan yang lemah ini akan semakin lebih flat lagi. Nah, tentunya ini juga ya aliran modal juga akan ikut pengaruh, bukan arus barang saja ya. Dan yang paling penting adalah di sini ada satu dorongan untuk satu sama lain merasakan saling ketergantungan dan berkolaborasi. Nah, ini yang penting. Melalui kesepakatan perdagangan. Betul. Kolaborasi adalah kunci, Pak ya. Pak Yaya, terima kasih sudah hadir di sela kesibukannya di sini gitu ya, udah mau datang jadi sharing session lah dengan bahasa yang lebih ringan, mungkin dia nggak berat, kita penonton kita mudah-mudahan lebih paham soal kondisi ini. Dan jangan lupa selalu positif ya. Iya. Ya, saya juga terima kasih karena saya sudah diundang Sama-sama Pak menjadi salah satu narsum di DPO.
Nusantara TV. Siap. Boleh saya minum? Silakan Pak ya. Terima kasih rekan-rekan pers. Jangan lupa nonton terus DPO. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, share channel YouTube Nusantara TV dan NTV News Adi. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chief, terima kasih. Ngobrol-ngobrol seru sekali ngobrolnya. Gak terasa, udah 40 menit terus ingetin. Gimana? Yeah.